Salam, saya Ibu Titi, asal saya dari Aceh. Selama ini kami tinggal di Aceh, tapi ada tawaran untuk datang ke Jakarta. Dengan senang hati saya menerima tawaran itu. Saya mengira Jakarta itu seperti apa. Jadi saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan keluarga saya di sana, saya hijrah ke Jakarta. Begitu sampai saya di Jakarta, yang saya dapatkan bukan seperti yang saya kira. Sampai di Jakarta, saya memulai hidup baru, mulai usaha dengan berjualan es tebu di perapatan di Perumnas Klender. Di saat saya berjualan, saya selalu melihat tetangga di sebelah saya setiap mau buka tokonya, dia selalu memercikkan minyak. Tapi saya pada saat itu belum mengerti apa itu yang dia percikan. Sampai suatu saat saya bertanya, "Ibu, kok setiap hari percikan minyak? Itu minyak apa?" Terus dia jawab, "Minyak sayur." Tapi saya penasaran terus. Saya tanya lagi, "Ibu, emang minyak sayur bisa untuk bawa rezeki?" Saya bilang gitu. "Bisa kalau kita itu percaya." "Oh gitu ya Bu ya." Suatu saat saya penasaran, saya tanya, "Itu dari mana Ibu dapat minyak urapan?" Terus dia bilang, "Kalau Ibu mau tahu, Ibu pergi ke Tiberias." Karena saya mendapatkan minyak urapan ini dari gereja Tiberias. Dengan penasarannya saya pergi ke mencari gereja Tiberias. Saya temukan di mall BCP. Saat itu saya, kok lama banget ini, mana ada minyak urapan, saya bilang. Rupanya mereka itu sesudah selesai ibadah, selesai persembahan, mereka baru perjamuan, baru menghitungkan minyak urapan. Tapi saya belum yakin juga tentang minyak urapan itu. Minyak ini bisa menyembuhkan orang. Apakah mungkin? Saya bilang begitu. Terus saya tanya sama orang di sebelah saya. Dia bilang, "Oh iya Bu, ini minyak urapan penuh dengan kuasa." Saya belum yakin juga. Tapi saya bertanya sama tetangga saya yang kita sama-sama dagang. Saya tanya, "Itu kok bisa jadi pelaris? Bisa memanggil pembeli? Emang minyaknya diapain?" Saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Oh itu sudah didoakan sama Bapak Pendeta di sana," katanya. Minggu berikutnya saya pergi karena terlalu penasaran saya jumpai itu pengerjanya. "Boleh tidak saya minta minyak urapan?" Terus dia bilang, "Oh boleh Bu, nanti ya Bu ya, selesai ibadah nanti Ibu jumpain saya." Dengan senang hati saya menunggu mereka memberikan minyak urapan pada saya. Begitu saya ketemu sama orangnya, begitu saya lihat, loh kok sedikit, emang segini ya pembagiannya ya? Saya bilang, "Oh iya Bu, tapi ini nanti Ibu di rumah bisa Ibu tambahin dengan minyak zaitun, nanti Ibu doakan lagi," katanya. Waduh, saya belum bisa doa. "Ya nggak apa-apa, nanti kalau nggak minggu depan Ibu bawa minyak zaitunnya ke sini, nanti pas berdoa tentang minyak urapan Ibu langsung maju ya." Saya bawa itu minyak zaitun 1 botol besar. Begitu selesai ibadah saya maju ke depan, saya bawa itu minyak urapan. Dengan sukacita saya berkata sama pendetanya, "Pak, ini tolong diurapin." Begitu dia berkata, "Sabar ya Bu, ini banyak, Ibu tunggu giliran." Begitu saya ketemu giliran saya kasih itu minyak, dia doakan. Tapi sampai di rumah saya kurang yakin juga, kok minyak bisa ya ngobatin orang sakit? Kok minyak bisa ya membawa berkat bagi orang-orang yang jualan? Tapi saya harus percaya, kalau mudah-mudahan dengan minyak yang sudah diurapi ini, dagangan saya juga bisa laris seperti tetangga sebelah saya. Saya imani, saya berdoa, sebelum saya buka dagangan saya percikan juga itu
tapi saya tidak tahu apa doanya. Begitu terus setiap pagi, begitu mau pulang saya urapi lagi. Cuman saya berdoa, Tuhan, kalau memang minyak urapan ini bisa menjadikan saya lebih baik lagi, tolong saya Tuhan. Ya beberapa hari saya percikan itu, puji Tuhan, banyak pembelinya. Walaupun hari hujan, es yang saya jual tetap ada pembelinya. Mulai dari situ saya yakin dengan minyak urapan, dengan kuasanya yang begitu membangunkan iman saya terus rumah saya urapi, anak-anak saya urapi, sampai akhirnya saya berhenti jualan dari situ, saya pindah ke Bekasi. Begitu sampai di Bekasi, ada teman memanggil saya, Tante orang Kristen ya, tolong doain dong, anak saya lagi sakit. Kan saya bukan dokter. Iya, tapi katanya kalau minyak urapan orang Kristen itu bisa menyembuhkan orang sakit. Oh, saya nggak bisa. Tapi dia tetap memaksakan saya. Tolong selamatkan anak saya, Tante. Anak saya sakit terus, jatuhin badan katanya. Terus saya bilang, oh iya nggak apa-apa deh. Tapi saya tidak menjamin ya. Tapi saya coba dulu untuk mendoakannya. Begitu saya doakan, puji Tuhan, anaknya itu begitu saya doakan tenang. Terus dia sampai 3 hari lagi dia datang lagi ke tempat saya, tolong dong Tante doain anak saya doain lagi. Anaknya itu tidak mau berontak lagi, tidak mukul-mukul lagi. Jadi dia tambah yakin saya itu bisa mengobati anaknya dengan minyak urapan. Sebenarnya bukan, saya bilang. Itu semuanya kuasa dari Tuhan, bukan saya. Saya itu cuma berdoa biar anak-anak ibu sembuh. Tapi dia tidak percaya. Kok saya doain anak saya nggak sembuh? Tidak mau dengar apa kata saya. Tapi setelah didoain sama tante, kok anak saya mau nurut, tidak marah-marah lagi, dia bilang. Oh ya puji Tuhan. Berselang beberapa hari, anak itu setiap dia sakit, dia cari saya. Oh, jadi dia tergantungan sama saya, tergantungan sama minyak urapan. Tapi puji Tuhan, berubah drastis anak itu. Menjadi anak yang baik, yang tidak pernah lagi melawan sama orang tuanya. Jadi orang tuanya ikut juga minta didoakan sama saya. Jadi saya bilang, waduh ini berat banget bagi saya. Karena saya bukan pendeta, bukan dokter, saya ini bukan siapa-siapa. Kenapa harus saya? Mendingan kalian cari deh dokter, apa pendeta. Kami katanya kena santet. Santet apa? Kami jualan di pasar. Dia bilang ada orang yang itu India yang mengganggu usahanya. Tolong dong doain. Ya begitu saya coba, saya bertanya, emang kamu ke orang pintar? Iya, kalau nggak ke orang pintar, dagangan kami tidak laku. Terus selama ini apa yang dikasih? Dia kasih tahu saya dikasih ini, saya dikasih bunga, dikasih apa? Saya bilang tolong diambil ya bunganya. Terus saya bilang nanti jangan kamu taruh lagi di tempat jualanmu. Terus dia bilang iya tante, iya nanti saya ambil. Tapi begitu saya lihat itu, saya merasa takut karena penuh dengan jimat. Tantangan ini buat saya nggak mampu. Saya bilang, tolong saya katanya. Saya yakin dan percaya pasti tante bisa. Karena dia sudah datang ke tempat saya, ya saya juga, Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan tunjukkan sama saya, tolong saya Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun jalan saya Tuhan. Puji Tuhan, saya ambil itu jimatnya, saya bakar. Dalam beberapa hari, saya merasa didatangin sama orang. Dalam pikiran saya, terbayang wajah seorang laki-laki. Terus saya tanya, orangnya gimana yang ngasih jimat sama kamu? Oh orangnya pakai baju hitam,
pakai belangkon. Iya, itu setiap malam datang ke mimpi saya bilang gitu. Iya benar, itu benar. Dia tiap hari merah saya, dia tiap hari minta duit saya katanya. Terus saya bilang, udah kamu doakan aja rumahmu. Kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan kuasa jahat yang datangnya dari Bapak itu. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak bisa berdoa. Kan kamu orang Kristen, kenapa nggak bisa berdoa? Tolong doakan. Begitu saya doakan, itu rumah seperti bau bangkai. Jadi saya merasa takut juga karena saya bukan siapa-siapa. Begitu baunya semakin menyengat, saya bilang, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Apapun ini Tuhan, Engkaulah yang lebih berkuasa. Begitu selesai saya doa begitu, baunya hilang. Ya saya bilang sama dia, ya saya nggak mungkin masuk ke dalam kamarmu, ke atas. Saya bilang, ya udah kamu ituin, kamu aja yang ngurapin. Ya apa yang saya ajarin tadi itu yang kamu bilang. Dia langsung urapin semua rumahnya, keliling pagar-pagarnya diurapin sama dia. Ya puji Tuhan, orang itu tidak datang lagi mengganggu dia. Usahanya juga mulai lancar, dia tidak sakit-sakitan lagi. Jadi dari itu saya yakin dan percaya bahwa kuasa minyak urapan itu luar biasa. Di saat saya juga mengalami sakit, saraf kejepit, yang mengakibatkan saya tidak bisa jalan, kaki saya bengkak. Saya sudah disuruh sama dokter, ibu harus dioperasi. Begitu saya dibilang begitu, saya bingung. Waduh, dari mana duit saya? Saya tanya, berapa dok biaya operasinya? Sekitar 20 juta. Tapi kalau saya tidak mau, saya tidak bisa berjalan karena kaki saya belum. Tapi saya percaya, kenapa orang bisa saya doakan melalui minyak urapan, saya juga harus bisa mengobati diri saya sendiri. Itu saya berdoa setiap malam, setiap pagi, siang, malam. Begitu berturut-turut terus saya berdoa, saya urapi kaki saya urapi pinggang saya. Dalam waktu 1 bulan mulai menyusut kaki saya. Saya sudah bisa berjalan, saya sudah bisa beraktivitas. Saya bilang sama anak saya, benar juga ya, minyak urapan ini penuh dengan kuasa ya nak ya. Kalau tidak ada minyak urapan ini, pasti mama harus dioperasi. Terus anak saya bilang, iya ma, kan mama sudah mendoakan orang. Ya mama juga harus bisa mendoakan diri mama sendiri. Saya terus saya urapi terus kaki saya, pinggang saya, lutut saya. Dalam beberapa bulan, saya bisa berjalan. Saya bisa jongkok, saya bisa duduk dengan tenang. Saya merasa pertolongan Tuhan itu luar biasa buat saya. Saat anak saya mau menikah, kaki saya bengkak lagi, tidak bisa memakai sendal di acara pernikahannya. Mama jangan doain orang dulu, nanti mama dibalas. Jadi saya merasa takut. Apa ini pembalasan dari orang itu? Saya berdoa lagi, saya tolak kuasa jahat, kuasa kegelapan, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang lebih kuat daripada kuasa-kuasa jahat. Saya yakin dan percaya iblis dikalahkan oleh Tuhan kita. Saya berkata sama anak saya begitu. Anak saya bilang, oh mama hebat. Saya yakin dan percaya mah, pasti kaki mama sembuh. Puji Tuhan, setelah 2 hari pernikahan anak saya, kaki saya itu pulih dan saya bisa memakai sandal. Itulah kendala saya, kenapa harus di saat anak saya mau menikah, kaki saya sakit. Tuhan itu luar biasa. Walaupun di saat itu saya tidak bisa memakai sandal, setelah 2 hari kaki saya dipulihkan, disembuhkan. Puji Tuhan, sampai saat ini saya memang percaya dengan kuasa minyak urapan. Memang kebanyakan orang di luar sana sama seperti saya, tidak begitu yakin dengan kuasa minyak urapan. Tapi begitu banyak yang saya alami melalui kuasa minyak urapan ini. Saya dipulihkan, saya disembuhkan. Saudara saya banyak yang saya kasih minyak urapan. Mereka yakin dan percaya karena udah melihat bagaimana penyakit saya bisa sembuh dengan kuasa minyak urapan. Kita sebagai orang percaya, kita harus yakin siapapun kita, seperti saya bukan dokter, saya bukan pendeta, saya bukan tabib,
Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, semuanya bisa kita lakukan. Jadi jangan takut, saudara-saudara. Kalau memang ada saudara-saudara kita yang minta didoakan, marilah kita doakan. Karena itu semua kuasa dari Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita. Kita tidak bisa menolak kalau orang meminta bantuan sama kita. Seperti ada tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi orang banyak, bagi kita semua. Yakin dan percaya setiap apa yang kita doakan itu nyata adanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.